Ini adalah Explorer saya sekarang. Dan Explorer itu kalau di swipe up itu berubah ya. Nih, kenapa di saya ada muncul berita ini teman-teman? Bola komid ya, bola covid kalau komid ya, bola komid ya. Nah, perhatikan, saya nggak follow loh. Ini saya nggak follow. Tuh kan, nggak follow kan? Kenapa muncul di saya? Karena ada following itu berarti yang saya follow, yang itu berita bola. Clear ya? Nih kita buka deh following saya ya, following. Jadi jangan heran ketika misalkan di Explore kok ada muncul yang aneh-aneh atau apa, itu sesuai dengan perilakumu coy gitu ya. Anda jangan protes gitu. Itu sesuai banget dengan perilaku Anda. Nah ini nanti bakal beda dengan TikTok. Nah itu makanya kenapa saya tuh harus menjelaskan terperinci detail per sosmed. Karena TikTok beda dengan Instagram. Kalau TikTok Anda nggak bisa menghindar teman-teman dari akun joget. Ya, walaupun ada not interest tetap nggak bisa menghindar sok. Cobain ya. Nah ini kenapa saya misalkan ada berita tentang ini misalkan politik gitu ya. Karena saya sering nonton aktivitas di Indonesia juga tentang dunia perpolitikan. Kenapa ada kisah motivasi dan inspirasi? Karena ada juga gitu loh. Itu poinnya. Jadi benar-benar ya teman-teman itu kudu apa namanya? Kudu menunjukkan lu tertarik sama apa supaya nanti algoritma menunjukkan bahwa kamu tuh hidupnya sukanya di situ gitu. Termasuk juga pada saat kita aktif di komen di orang lain. Komen-komen yang di sesuatu yang memang kita suka aja gitu. Lanjut. Mbak Tias, Kang nanya gimana cara naikin kunjungan web dalam setiap postingan. Nah, konsekuensinya Mbak Tias ya, kalau misalkan pengen naikin kunjungan web, itu pasti kan jualan sebenarnya kan. Nah, konsekuensi jualan adalah like, comment, and save-nya pasti kecil. Nah, maka bikinlah pola dalam Anda itu. Misal, dalam sehari wajib nih SOP kalian, KPI kalian adalah sehari 3 postingan. 2 itu yang sebisa mungkin risknya segede mungkin. Berarti di dalam nggak ada jualan sama sekali. Misal gitu ya. 2 nih. Yang 1 boleh sharing tapi ujungnya wajib jualan. Nah ini nanti di ujungnya itu pada saat jualan di karoselnya atau single postnya atau di captionnya disuruh langsung silakan cek link di bio saya. Call to actionnya gitu. Sehingga nanti websitenya klik di bio itu. Atau misalkan untuk informasi seputar ini silakan cek di IG story saya di hari ini misalkan. Naikin IG story, padahal di sana ada swipe up. Misalkan kalau Anda di link bio-nya gak diganti. Itu kayak begitu triknya untuk naikin website kunjungannya. Ya, dengan catatan tadi ya, siap-siap performa reach bakal turun. Maka saran saya awal-awal mungkin Anda sharing dulu yang reach-nya gede, baru nanti jualannya. Oke, konten yang shareable nanti di-share juga di bagian konten viral ya. Nanti ada sesinya Kang, Mbak ya. Oke, Kang kita disarankan untuk nonton live orang ya. Nah, bagaimana kita membangun engage terlebih dahulu supaya dinotis sama konten besar? Nah, tadi kalau kita gak bisa memberikan pendapat seputar apa yang disampaikan, tugas kita mungkin cuma 2, mengapresiasinya ya. Kedua adalah bertanya kepadanya. Kalau misalkan kita tidak bisa tipenya tuh memberikan pendapat, masa gue mah belum apa-apa dan segala macam gitu ya, gak bisa kayak gitu. Yaudah, Masya Allah Pak, keren banget sharingnya. Semoga ini membantu banget share tentang apresiasi. Ya. Kedua adalah dengan cara Anda bertanya, Pak kalau di bisnis saya tuh kayak begini, itu kalau gitu gimana? Nanti dinotis sama dia. Kebayang nggak kalau dia misalkan tiap kali live Anda muncul mulu? Ini orang pembelajar banget emang gitu. Nah ini nanti bakal hafal dia. Ini strategi cara ngehack otak orang sebenarnya. Ya. Makanya kenapa kalau kayak di YouTube itu ya, kenapa kalau saya trik-trik di YouTube nanti di hari ketiga supaya kita follower subscriber kita nambah, ya kita pun sering komen di komentar yang videonya sejenis. Nanti orang komen gitu kan, wih si ini nonton gitu kan. Yang komen itu adalah audiens loh teman-teman. Wih ada si ini gitu kan. Orang kan kayak si ini siapa gitu. Nah, karena kita juga sering eksis di komentar orang lain gitu. Ya gitu ya. Oke, bagaimana cara sering nongol di Explore? Nah, nanti ada bagiannya kita akan bahas, Mbak Redi ya. Sebaiknya cek tiap jangka waktu berapa lama, Kang? Memang baiknya memang per hari, tapi minimal banget kalau mau evaluasi bisa per minggu, per 7 hari, Kang Teguh. Ya, per 7 hari. Kebetulan juga di Instagram kan ada fitur untuk ngecek per 7 hari. Jadi cocok banget untuk itu ya. Kang, kalau kita buat baru lagi, apa saja tetap step by step yang dilakukan sehingga follow bertumbuh dan terengagement. Apakah niche satu segmen atau enggak, Kang Edwin? Kalau satu segmen bisa jadi akun yang sebelumnya dijadikan sebagai sumber traffic, akun traffic. Kalau satu segmen. Kalau misalkan nggak beda segmen, beda niche gitu, ya berarti benar-benar dari nol. Bikin konten, mungkin impresi pertama adalah berasal dari yang namanya hashtag. Ya. Kalau misalkan, Kang pengen dihubungkan, ya wes berarti pakai pihak ketiga nih, dalam artian
akun trafficnya dulu, akun kita. Contoh studi kasus, pada saat saya bikin akun baru misalkan, ya katakanlah kemarin pada saat bikin akun berlanja, pada saat bikin akun yang lain misalkan Sang Dewa misalkan, saya diposisikan sebagai sumber traffic di akun saya, di akun yang baru itu. Jadi saya akan nge-share ke sana, ya dengan cara apa? Misalnya suruh follow lah, atau misalkan suruh apa namanya ada giveaway dulu lah, misalkan step by stepnya, ya. Kalau memang itu dalam satu lingkaran kita, satu manajemen kita. Kalau beda banget Kang, terus juga niche juga beda, ya berarti bener murni dari nol, itu bener-bener dari konten. Konten yang pakai hashtag mesti dapetin follower dari situ. Walaupun saran saya, gunakan resource yang ada sekarang dengan cara untuk naikin traffic itu. Ya tadi ya, dari traffic utama kita promote. Jangan lupa promote ini nih, jangan lupa follow akun ini nih. Itu yang dilakukan sama tokoh-tokoh influencer zaman sekarang. Taki Malik misalkan. Sekarang dia bikin Saffron, beberapa waktu lalu nelfon saya langsung ngobrol dan saya yang lebar. Ya itu, dia ngegiring dari follower dia pindah ke Saffronnya. Bikin giveaway, bagi-bagi duit gitu kan, tapi follow di sana gitu kan. Giveaway intinya kan. Atau misalkan Wirda sekarang lagi bikin itu juga alumni kita juga di PLD ya. Apa namanya? Milenial anti bokeh gitu. Dia ngedirect akun yang baru dia dengan direct dari akun utamanya. Jadi ada yang namanya akun primer, akun traffic utama, ada yang namanya akun traffic tambahan. Yang tambahan ini yang bisnis kita gitu loh. Nah nanti di akun tambahan ini, akun yang baru ini, nanti kan macam-macam ya, bisa jadi bikin dua lagi kan. Akun konten, akun katalog kan, itu juga silakan dimainkan satu sama lain. Pada dasarnya kayak begitu. Oke lanjut, Afrida. Kang kalau kita rajin posting pasti like turun, tapi follower naik ya. Akun yang banyak follower tapi like-nya sedikit tuh gimana ya? Apakah masih dipercaya oleh pembeli? Akun yang banyak follower tapi like-nya sedikit. Nah, itulah kenapa perlu membangun ritme, mengatur ritme postingan. Terkadang teman-teman naikin jumlah postingan itu nurunin engagement. Bukan terkadang, pasti nurunin engagement. Pasti udah itu. Keseringan posting ya. Maka saran saya, daripada Anda kayak terlalu nafsu untuk ngepost sehari 5, saking semangatnya gitu ya, mending standarisasi misalkan Anda mau berapa nih? 3 nih. Supaya jadi kayak kalau di Instagram kan 3 ya. 3 nih, 3 sehari 3 gitu kan. Nah kalau ada tabungan konten yang lain, yus buat besoknya. Kang saya kayaknya butuh jualan yang lain, yus di IG Story. IG Story unlimited, terbatas, hajar boleh terus gitu kan. Jadi teman-teman jualannya banyakannya di IG Story, bukan di IG Feeds-nya gitu. Kalau Feeds batasin aja, 1 kah, 2 kah, 3 kah cukup. Karena kalau keseringan, engagement pasti turun. Engagement turun, like-nya pasti turun nanti. Itu udah terbukti, udah data saya ngecek data tiap hari selama 6 bulan tuh begitu Mbak. Jadi silakan teman-teman perhatikan juga ya ritme bikin kontennya. Jangan terlalu sporadis, mentang-mentang baru ikutan workshop, sehari 6 gitu kan. Besoknya nggak konsisten, bahaya tuh ya. Oke lanjut, Kang, gimana kalau akun kita tentang kesehatan? Rata-rata orang suka boring gitu loh kalau kontennya tentang itu aja. Oke, beda akun bisnis dengan banyak orang demen. Gimana cara naikin interest? Nah, teman-teman nggak harus melulu ngomongin tentang kesehatan loh sebenarnya. Ya, belajar dari TikTok. TikTok punya sebuah pendapat bahwa behavior manusia itu tidak melulu tentang itu. Ya, nanti saya akan masuk di bagian hari keempat ini. Konten TikTok itu diversified content. Jadi dia akan memunculkan konten-konten yang meskipun kita tidak suka, ya. Sebullshit ngomong misalkan ada, saya mah gak suka ini. Pasti ada rasa sukanya gitu kan. Cuman gak suka banget gitu loh. Nah, maka tugas kita ini bicara masalah niche, Mbak ya. Mbak coba petakan niche-nya, follower Anda itu sebenarnya siapa? Cewek atau cowok dominan yang dihajar? Cewek misalkan. Oke. Kalau cewek kesehatan, apalagi yang berhubungan kesehatan? Selain makanan apa? Minuman apa? Olahraga, selain olahraga apa? Kebiasaan di rumah apalagi? Tentang COVID, tentang apa? Hubung-hubungkan. Itu jangan dipetakan dari ide konten. Nanti ada bahasan juga tentang ide konten. Ya. Oke lanjut. Mas Rudi, ya ini Kang, bagaimana menentukan target market yang tepat di Instagram? Apakah cukup dengan melihat profil demografi? Tidak semua bisa lihat dari insight Instagram, teman-teman ya. Kadang mereka juga nggak valid tuh, yang kayak misalkan followersnya cewek sekian, cowok sekian gitu kan. Ya, cara termudah apa teman-teman? Menjualinya. Ya, kalau kata guru kita, guru saya sebetulnya ya, Zim Walker tuh ya cara mudah kita memvalidasi market adalah dengan cara meluncing produk gitu kan. Nanti kalau klik, wah ternyata nggak cocok. Kayak saya nih, ini menarik. Akun saya itu karena memang akunnya bisnis, pada saat saya jualan hijab, pada saat saya jualan kaos, pada saat saya jualan buku yang bukan nih saya, itu langsung mereka tuh nggak nerima. Kenapa? Gue follow Dewa bukan karena itu gitu loh. Maka orang kalau misalkan mau bayar mahal ke saya ketika dia tuh jualan laris itu ketika jualan buku, kalau saya jualan online course, jualan tours, jualan aplikasi, jualan desain grafis, jualan peluang usaha. Itu pasti ramai kalau saya. Karena niche dari awal adalah peluang usaha.
Nah, ini menarik. Studi kasusnya adalah ketika saya launching produk yang sifatnya tuh open recruitment reseller. Bareng sama 4 artis langsung ya. 4 artis ya, saya gak usah sebut lah ya. Follower saya jelas kalah dong artis mereka gitu kan. Pas lihat data sales, saya track tuh dari data dari linknya. Jadi kalau misalkan closing swipe up saya tuh pakai link A, 1B, C, D, E gitu kan. Pas saya cek di data dashboard, ternyata data saya itu salesnya 5 kali lebih banyak dibandingkan data artis. 5 kali lebih banyak. Pertanyaannya adalah kenapa? Karena goalnya, call to actionnya adalah peluang usaha. Ya orang artis promosi kan belum tentu semua orang pengen jualan. Kalau Dewa promosi ya orang pengen dapat penghasilan gitu kan. Makanya sekali lagi penting buat Anda menentukan niche Anda apa dan bikin konten sesuai dengan niche tersebut. Jangan terlalu ngacak gitu kan, jangan terlalu asal mentang-mentang pokoknya gue naik follower loh, follower naik percuma kalau nggak niche-nya sesuai gitu. Itu ya, Kang. Kang Yudi, Kang, salam. Kalau akun bisnis, proses dan kinerja sama dengan personal. Sama Kang, sama banget. Nanti mungkin akan dijelasin sama Kang Handika juga tentang bagaimana proses akun bisnis saya di BC, di BS, dan lain-lain gitu ya dalam proses pembuatannya. Kang, Nah, adakah standar? teman-teman, bentar Kang Dewa, Oke, gimana? ini kayaknya terus bermunculan, mulai panas nih Oh, ya. oke. Jadi Kita tapi di stop dulu, waktu gimana? di Boleh, stop bebas. dulu kayaknya. Kita stop dulu teman-teman semua, karena nanti bisa mungkin dilanjut di pertanyaan di grup ya. Nanti Kang Dewa juga membahas di sana. Nah, makanya cukup dulu sesinya Kang Dewa hari ini. Masih ada yang mau disampaikan? Masih banyak kalau saya Saya materinya. banyak yang nanya. Tapi sekarang cukup dulu mungkin ya. Oh, udah ini apa? Udah ini Handika dulu masuk Oh tentang gitu. manajemen itu. Akun. Ya, Boleh, boleh, boleh. Siap. diseling dulu lah ya. Siap. Siap, Bisa hatur bisa nuhun. nyanet heula ya. Nah, gitu sob. Sip, terima kasih banyak Kang Dewa. Siap. Sesi pagi hari ini sudah mulai panas nampaknya teman-teman. Pas Saya masuk lagi tadi jam berapa? nanti masuk lagi 20 menit dari sekarang. Oh siap lah. Setengah 11 lah Ya. 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 Siap, siap. Sip, teman-teman semua, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Ini tentang manajemen akun ya dan ide-ide tentang konten postingan di IG. Kang Dika sudah bergabung bersama kita? Sudah ya? Kang Dika? Cek, cek, cek. Cek. Tes. Oke, udah gila. Suaranya juga suara penyanyi kia berat Oke, sudah siap. Sudah siap nampaknya, ini nggak usah rada basa-basi, waktunya sempit banget teman-teman semua. Langsung saja, mangga dipersilakan Kang Handika. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan apresiasinya buat teman-teman yang udah hadir di workshop ini ya. Oke, lanjut aja. Kita lanjut ke materi karena ini padat banget, jadi saya langsung aja ya share screen. Topiknya ada tentang manajemen account ya. Ya, jadi mungkin yang akan saya bahas pertama itu sebelum bahas tentang teknis ya, ini kaitannya dengan akun kita gitu. Jadi teman-teman pasti punya beberapa akun ya. Saya yakin mungkin ada entah itu di personalnya ataupun di bisnisnya gitu ya. Jadi mungkin saya curiga gitu ya bahwa teman-teman itu mengelola banyak akun ya. Nah, sebelum bahas tentang teknis, jadi saya akan menjelaskan tentang konsep dari positioning gitu. Kenapa ini penting gitu ya? Kenapa positioning di awal itu harus kita tentukan? Jadi gini, positioning itu adalah artinya kita itu ingin dikenal sebagai apa di mata market gitu. Ya, jadi sekali lagi kita ingin dikenal sebagai siapa ya. Nah, patokannya gitu ya. Kalau misalkan bingung, aduh saya harus ngejelasin kepada market itu seperti apa ya definisinya. Nah, teman-teman semua, teman-teman bisa melihat berpatokan pada poin-poin ini, ya. Apakah itu narasinya, prestasinya, janjinya, bukti dan reputasi gitu ya. Saya yakin teman-teman di sini pasti punya ke semua ini gitu ya. Setelah lama berbisnis gitu ya, setelah lama membangun bisnis pasti punya ini gitu ya. Saya yakin teman-teman semua punya ini gitu ya. Nah, nanti konten yang kita bikin itu berpatokan dengan yang sudah kita tentukan di awal ini gitu ya. Contohnya gini, di akun Billionaire Coach, kalau teman-teman perhatikan di bio-nya itu
ya ngejelasin tentang poin-poin tadi, gitu kan. Entah itu dari narasinya, reputasinya, janji, dan buktinya. Ya. Nah, di bio kita, jadi ketika orang buka akun kita, gitu ya, buka, klik gitu ya, misalkan ada stranger atau dia bukan follower kita, gitu kan, dia buka akun kita, dia belum nge-follow kita, lalu dia ngelihat bio kita tuh kayak apa. Nah, pertama dia akan ngelihat namanya, terus juga identitasnya itu sebagai apa. Nah, brandnya apa gitu namanya, lalu di bawahnya ada bio. Nah, itu bio itu kita maksimalkan untuk mengisi yang tadi ya, poin-poin tadi gitu ya, narasi, bukti, dan janji, dan sebagainya. Ya, supaya itu jadi patokan kita nanti ketika bikin konten. Nah, studi kasusnya adalah Billionaire Coach. Jadi di bio-nya itu ada tulisan seperti ini, give more impact for your business. Lalu yang di bawahnya ada expert, update, belak-belakan. Terus juga bantu Anda makin tumbuh dan berkembang, dan kita juga punya sebuah prestasi gitu ya. Kita punya 1.000 alumni dan 20.000 member ya. Nah, dulu di bawahnya ada call to action kalau misalkan mau join di belajar di tempat kita, di situ tempatnya ya, di Billionaire Course. Nah, nanti ketika kita sudah menentukan positioning kita, akun kita kayak apa, nah maka turunannya adalah konten yang kita bikin. Gitu ya. Jadi maksudnya misalkan yang tadi ya, kita katakan ya kita cantumkan di profil Instagram kita bahwa kita give more impact for your business. Ya. Apa buktinya kalau misalkan kita itu memberikan impact pada bisnis gitu? Oke lah, kita bisa mengklaim itu, tapi apa buktinya? Nah, buktinya itu adalah dijelaskan lewat konten-konten yang kita bikin. Ya, kita banyak menceritakan cerita alumni kita, gitu kan, alumni kita yang sudah sukses, yang sekarang bisnisnya bertumbuh dari setelah ikut workshop kita dan sebagainya. Jadi cerita, gitu kan. Nah, cerita itu adalah salah satu poin yang memang banyak disukai oleh banyak orang, gitu kan. Nah, cerita itu, kalau misalkan kita mau bikin cerita itu, jangan seperti biodata ya, tapi kita harus ada yang namanya tokohnya, terus juga ada yang namanya konfliknya, dan bagaimana dia mencapai tujuannya, gitu ya. Itu cerita. Lalu kita upload testimoni kita, orang-orang yang sudah join program kita kayak apa. Terus juga testimoni alumni, testimoni member, dan sebagainya. Nah, lalu yang berikutnya, kita mengatakan bahwa kita itu expert, update, dan belak-belakan. Nah, apa buktinya kalau misalkan kita itu adalah seorang yang expert, gitu kan? Ya, kita memberikan tips. Tadi kan seperti yang Kang Dewa bilang, ada study case, ada sebagainya, dan itulah yang kita kasih kepada orang-orang. Ya. Lalu yang berikutnya adalah bantu Anda tumbuh berkembang. Nah, konten-konten kita itu memberikan motivasi, gitu ya. Memberikan motivasi, gitu ya, kepada audiens, ya. Nah, ini kalau misalkan disimpulkan seperti ini, positioning-nya apa, kontennya apa, ya. Jadi konten itu yang saya mengulang lagi yang Kang Dewa bilang, bahwa irisan antara company dan customer. Jadi dari sisi kita, company, kita banyak cerita, passion, prestasi, dan buktinya. Lalu apa yang dibutuhkan oleh market, keinginan dan kebutuhan atau ketakutannya apa. Ya, jadi pastikan ada di irisan ini. Ya, kalau misalkan kita hanya pilih salah satu, kita menjadi egosentris, atau misalkan kita memberikan market, tapi kitanya nggak mampu, jadinya tidak kuat dan tidak konsisten. Nah, untuk manajemennya akun sendiri, ya teman-teman perhatikan, ini kita menggunakan namanya IG Blade. Ya, kalau saya coba masuk ke browser, ya, nah ini igblade.com, ya teman-teman mungkin nanti cek aja di browsernya. Nah, di situ nanti kita akan bisa melihat atau men-track perkembangan follower kita seperti apa, ya. Nah, ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau ini yang versi gratisnya ya. Jadi, untuk yang gratisnya juga sudah cukup powerful karena yang pengen kita track itu hanya, katakanlah misalkan followernya aja. Kalau misalkan kita pengen ngelihat data dari, demografinya seperti apa, itu sebetulnya kan sudah ada sudah disediakan oleh Instagram-nya sendiri, gitu ya. Jadi kita bisa men-track perkembangan follower kita, gitu ya, setiap
dari tanggal bulan apa sampai bulan apa itu bisa kelihatan gitu ya. Dari angka followersnya, dari angka following-nya gitu ya. Jadi teman-teman ini bisa menggunakan tools namanya igblade.com. Oke. Nah, dari sisi timnya gitu ya, yang ingin saya jelaskan. Jadi mungkin ini akan dijelaskan juga sama Kang Dewa nantinya. Tapi ini sebagai spoiler juga ya. Jadi untuk tahapan bikin konten itu kan masalahnya yang paling terbesar adalah soal ide gitu ya. Nah, apakah kita sebagai business owner gitu ya hanya menyuruh gitu ya atau mendelegasikan tim kreatif kita gitu ya? Ya sudah silakan aja bikin konten gitu ya, terserah kalian mau kayak apa. Nah, alangkah lebih bijaknya kalau misalkan kita juga terlibat. Nah, namun terlibatnya kita itu di mananya gitu kan. Nah, kalau dalam yang sudah kita lakukan itu adalah di area kerja dari proses brainstorming dan juga planning. Nah, nanti tahapan ketika misalkan mau bikin konten itu, nanti kita serahkan kepada tim kreatifnya di area ini gitu ya, kalau teman-teman lihat. Jadi di awal kita brainstorming gitu ya dan melakukan perencanaan, ini bisa sama tim nih. Istilah saya businessman sama creative man lah gitu. Sebagai leadernya dan tim kreatifnya. Lalu juga kalau misalkan di tahap berikutnya ketika Cek Kang Handika, bentar agak putus-putus ya teman-teman ya. Kang Handika, cek sound. Oke. Cek, boleh diulang mungkin? Agak nge-freeze ya. Oke. Ini memang hanya orang-orang yang penuh keimanan tinggi yang bisa dengarnya, teman-teman. Kalau yang agak putus-putus mungkin mungkin sinyal di rumah Anda. Tapi di saya juga terdengarnya sih putus-putus ya. Kang Handika masih terhubung? Oke, itu dia teman-teman semua. Jadi barusan paham lah ya apa yang disampaikan. Yang terakhir terutama yang kayak itu robot suaranya. Kang Handika agak terjeda nampaknya. Sama suaranya lebih semangat lagi katanya Kang Handika. Harus minum naon ya, propolis BR. Ini ya. Kang Handika masih berada di posisi kah? Agak sedikit gangguan nampaknya teman-teman semua. Jadi masih kita coba menunggu kah? Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan sambil menunggu juga boleh. Nanya naon Kang diterangkan juga belum cenanya. Oke. Sabar teman-teman semua. Ini memang agak sedikit ini ya. Mungkin babaliut sinyalnya. Kota Bandung cuaca cukup cerah hari ini. Tapi untuk urusan sinyal, ini banyak yang nge-freeze juga nih kayaknya. Sambil nunggu saya coba balasin yang itu yang di chat ya. Boleh Kang Dewa. Nah, gitu. Nah, coba bacain tuh ya yang apa di chat itu ya. Kang Afif Hernowo. Nanti kalau Kang Andikanya udah muncul, kasih tahu ya. Siap. Katakan standar jumlah postingan per hari. Kasus real di saya, dulu pas postingan 2 per hari, feeds, yang bagus. Pas ditambahin, iya. Bener, emang gitu Kang, Mas Afif ya. Jadi pada saat kita naikin postingan itu, pasti, itu sekali lagi ya, pasti engagement turun. Logika sederhananya adalah, kita, gini loh, kan ketika kita ngepost, kan kita kayak wajib membalas komen mereka, gitu kan, merespon komentar mereka. Di saat nambah postingan, itu kan kewajiban kita jadi double 2. Kalau nambah 3, jadi lagi 3, gitu kan. Kalau pada saat nambah
empat postingan gitu. Maka saran saya kalau satu belum optimal untuk engagement-nya, ya bentar. Oke, untuk engagement-nya jangan dulu nambah. Satu dulu aja. Kayak tadi kan teman-teman bisa lihat sendiri, saya tuh cuma satu postingan doang, tapi naiknya 10 kali lipat. Follower per hari ya, dari 100 nyampe 1000. Nah, di titik misalkan ketika satu udah kebalas maksimal, baru nambah satu lagi. Baru nambah satu lagi gitu loh. Perlahan, berdasarkan engagement. Kuncinya sekali lagi, patokannya adalah engagement-nya udah maksimal, baru dihajar. Kalau misalkan Kang ini engagement nggak beres-beres, nah tinggal Anda sekarang konsekuensi, balik lagi. Mau mempertahankan satu postingan per hari, atau 2 atau 3. Kalau Anda butuh, ini kalau udah naik level nih ya, di titik di mana Anda nggak pusing lagi konten, tapi justru yang pusing itu adalah konten kebanyakan gitu ya. Kayak saya tuh sekarang kondisinya adalah konten kebanyakan gitu, di tabungan konten itu banyak banget, yang saya lakukan adalah akhirnya ditabung aja kontennya. Walaupun ada yang penting disampaikan, itu disampaikan di IG story biasanya kayak begitu. Itu Mas Afif ya. Lanjut Mbak Rani, kalau akun saya lebih impresi dibandingkan reach-nya kenapa? Ya memang gitu, emang pasti gitu Mbak, lebih besar impresinya, emang pasti. Karena satu orang yang nge-reach bisa ngimpress sampai 5 kali. Ingat ya definisinya, kalau reach itu unik. Seorang DWK Prayoga pada saat baca kontennya Kang Fahmi, itu satu reach. Ya, seorang Rani pada saat membaca postingannya Kang Fahmi, itu adalah 2 reach, saya dan Rani, 2 orang. Nah, pada saat kita ngecek lagi postingannya Kang Fahmi, masing-masing 1, jadi 4 reach. 4 impresi. Kalau 5 kali nonton, berarti 5 dikali 2, 10 impresi untuk dari 2 orang. Itu definisi impresi dibandingkan dengan reach. Jadi wajar banget. Yang nggak wajar justru ketika reach-nya lebih gede dibandingkan impresinya. Oke, Kang Hadika udah siap? Kalau enggak, bilang ya Kang ya. Lanjut, Angga. Siap. Kang, untuk akun IG, untuk dapat follower, apakah harus follow akun orang dulu? Nah, saran saya sih, mending nggak usah ya. Kecuali Anda follow-nya tuh cuma beberapa orang dulu aja. Karena ada trik-trik orang-orang tuh yang ngelakuin masih tipenya tuh kayak follow-unfollow itu kan. Kalau saya sih nggak recommended ya. Karena ya nanti pada akhirnya mereka juga nge-follow Anda gak semuanya. Ya, itu pertama. Kedua juga, ya belum minat gitu loh. Maka sekali lagi prinsipnya ingat, bangun audiens dengan konten. Kang Dika kayaknya udah masuk lagi ya. Oh mangga tuh kalau udah mah. Silakan. Kang Dika cek sound dulu. Oke, belum nampaknya. Udah masuk tapi belum terhubung audionya. Lanjut aja dulu Kang Dewa. Siap. Suara saya jelas tapi Kang? Jelas tuh? Aman ya? Jelas aman. Lanjut. Mutiah Qurainah ya. Kang, kalau yayasan gimana bingung kontennya? Oh, yayasan lebih enak Kang, Mbak ya. Yayasan lebih gampang dalam dan lebih luasa dalam bikin konten. Konten-konten tentang kemanusiaan, konten-konten tentang giving, konten-konten tentang sharing dan segala macam, informasi dan segala macam. Nanti di bagian kontennya. Jadi gini, di 4 hari ini yang akan bakal ngulang itu adalah di bagian konten pada akhirnya. Karena tadi konten segalanya kan. Konten di Instagram pada dasarnya bisa diterapkan di Facebook. Konten di Facebook bisa diterapkan di Instagram dan seterusnya. Jadi nanti dieksplorasi kontennya aja yang kita mainkan. Oke, lanjut. Mana tadi? Oke. Nah, Bunda Lucy. Oke, Kang, kalau banyak kayak akun yang banyak kayak belajar digital mirip Udemy, gimana tipsnya isi konten berhubungan dengan konten? Apakah harus naikin materi platform? Nah, dua-duanya harus ada. Ini yang barusan dijelaskan sama Andika ya, nanti coba dengerin dulu di penjelasan Andika. Ada yang memang konten kita juga ada blueprint-nya, ada patokannya lah ya, kita nggak ngasal. Kenapa akun BS sama BC beda gitu? Karena beda dari segi DNA-nya, beda dari segi brand-nya, positioning-nya. Kenapa BR sama yang lain juga beda, ya sama kayak gitu. Poinnya Anda kapan naikin pemateri, kapan naikin isi materi, kapan naikin testimoni, kapan naikin perusahaan, brand, itu juga disesuaikan dari guideline tersebut. Kang, kalau hashtag berulang, nah ini Siti Yuli, nanti di bagian hashtag ya, udah ini ya. Konten yang likeable, polanya gimana? Yang like mah sederhana, Anda ngedoain mereka itu pasti di like, Anda bikin quote pasti di like gitu kan, orang-orang positif. Dengan catatan Anda juga sering like ya. Itu udah kayak gitu doang bisa like. Besok ada lengkap kalau untuk yang like. Bikin carousel, nah carousel nanti di bagian Dian ya. Udah, yang pertanyaan masuk ke saya udah cukup. Nanti kalau ada yang lagi di bagian yang lain, di bagian riset, hashtag sama algoritma terutama nanti silakan di sesinya.
Siap. Dah. Oke. Kang Handika sudah tergabung kembali? Cek sound. Kang Dika, kalau dari ininya mah sudah gabung ya, tapi soundnya mungkin. Nah, ini ada lagi tuh, makin ke bawah makin banyak yang nanya juga nih. Oke, sambil nunggu deh ya. Sambil nunggu baiklah. Oke, nah ini ada apa namanya, ada Pak Hafiz ya. Kang, kita post 6 post per hari karena kita ngikutin funnel untuk launching. Gimana Kang untuk tetap kebanyakan ya? 6 itu cukup lebih banyak banget ya, cukup banyak Pak itu 6 itu. Tinggal nanti gini deh, cobain sekarang 3, terus 6, terus 9 gitu ya. Performa dari engagementnya kemungkinan besar turun. Engagement ya, bicara engagement ya. Nah tinggal nanti mending banyakin di IG story. Atau kalau nggak IG story, IG live. Kayak gitu aja, bagi-bagi kalau memang kita cuman di satu akun. Kecuali di akunnya banyak, bagi-bagi tuh. Nanti saya akan bocorin tuh, ini rahasia dapur. Nanti saya akan bocorin di tengah jalan gimana cara saya tuh ngelola akun saya. Ini kan versi Mas Handika untuk ngelola akun bisnis semua ya. Nanti di saya kayak apa. Oke, monggo. Handika udah muncul tuh. Sip. Silakan Handika, tadi sempat terlempar kayaknya. Mau lanjutkan? Iya. Sinyal aman ya, sinyal? Cek. Ada suaranya? Suara ada, suara. Kalau sinyal sih cek. Aman? Oke, silakan dicoba dulu lah. Ya, aman. Kedengeran jelas. Jelas. Oke. Ini. Oke, saya lanjut slide-nya ya. Tadi sampai ini ya, siapa yang terlibat dalam proses pembuatan konten. Sudah terlihat teman-teman semua? Belum. Eta mah naon gambar eta? Kang Fahmi? Belum. Nah, oke. Nah, untuk ide-ide konten, biasanya saya menggunakan aplikasi yang namanya Xmind. Ya, jadi Xmind ditulisnya Xmind ya. Jadi mind pikiran gitu ya. Aplikasi Cek Kang Dika. ini cukup powerful untuk bagaimana cara Kang Dika suaranya masih untuk putus-putus kayaknya. Halo. Cek. Masih putus-putus suaranya. Bentar ya. Boleh mungkin ke Indomaret terdekat biar agak gede sinyalnya. Ini cek, mungkin Kang Dika, Kang Dewa mungkin bisa masuk dulu ya? Ya boleh, Kang Dewa dulu aja. Ini ada anomali. Siap. Siap Kang Dewa, langsung hajar. Kalau ya kumaha ieu keluar heula teh. Nah, gitu. Nah, udah, siap. Oke, entar bacain komen atau lanjut materi? Materi dulu aja ya. Materi aja dulu. Ya, siap ya. Oke, teman-teman, kita ngebahas tentang engagement ya sekarang, engagement. Jadi barusan tentang konten, nanti juga coba akan saya singgung bentar tentang konten kayak apa. Nah, kita sekarang masuk dulu ke engagement. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, engagement itu lebih penting daripada sekedar kontennya itu sendiri. Ya. Bagaimana teman-teman ketika ngepost konten di sosmed, di Instagram dan hal ini, perlu benar-benar dijagain engagement-nya. Makanya kenapa engagement rate menjadi sangat penting. Apa itu engagement rate? Berapa besar perbandingan antara engagement Anda, ya like, comment, save, dengan follower Anda gitu. Nah, ini adalah engagement saya beberapa bulan yang lalu.
A+. Wah, walaupun sekarang E ya. Kenapa E? Ya tadi karena malas dibalesin ya kan. Akhirnya saya lakukan adalah dengan cara mendelegasikan orang untuk ngebalesin. Nah, itu dapur ya. Nah, jadi saya tuh akunnya sekarang tuh nggak dipegang sendirian. Akun saya sekarang kalau untuk komen-komen itu dibalesin sama orang lain. Karena saya punya prinsip, kalau sebagai business owner ya, sebagai seorang leader saya punya prinsip gimana caranya saya ngelakuin sesuatu yang memang lebih apa ya, bisa lebih ngefek itu lebih gede lah daripada yang sekedar balesin komen. Balesin komen kayaknya bisa didelegasiin gitu. Nah, tapi intinya gini, mudah bagi kita kalau